Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Musim 2025 sudah di depan mata, di mana bulan-bulan ini akan menjadi bulan krusial bagi beberapa pabrikan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Setelah kemarin kita bahas suramnya KTM dengan masalah keuangannya, kini Yamaha malah mendapatkan angin segar untuk rekan bisnisnya. Dan juga masalah pelik Aprilia dan KTM yang menjadi pertanyaan, mengapa hanya Ducati yang langsung bisa nyetel dengan ban baru Michelin? Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa bisa Michelin nyetel banget sama Ducati? Apakah mereka berdua ada sesuatu? Kita bahas. Alpine akan menjadi salah satu sponsor utama Pramac ketika menjadi tim satelit baru Yamaha pada tahun 2025. Pramac telah mengumumkan bulan lalu bahwa perusahaan asuransi Italia Prima akan tetap menjadi sponsor utama hingga akhir musim 2027. Kini, motorsport.com melaporkan bahwa Prima akan berbagi sorotan dengan divisi mobil sport Renault Alpine, merek yang juga berkompetisi di Formula One dan kejuaraan ketahanan dunia. Ini bukan pertama kalinya Pramac menjalin kerjasama dengan F1. Pada tahun 2021, Jorge Martin dan Johan Zarco memasang logo resmi seri tersebut di bagian belakang motor Ducati yang digunakan Pramac. Inisiatif ini merupakan hasil dari minat dan persahabatan yang sama antara bos Pramac Paolo Campinotti dengan CEO F1 Stefano Domenicali, yang melihatnya sebagai peluang untuk melakukan kerjasama lintas kejuaraan. Bahkan dalam kasus ini, perjanjian sponsor antara Alpine dan Pramac lahir dari hubungan kuat Campinotti dengan CEO Renault Luca De Meo. Jelas bahwa De Meo menganggap MotoGP sebagai peluang menarik untuk mempromosikan merek mobil. Selama masa jabatannya sebagai direktur Fiat Group, perusahaan tersebut merupakan sponsor utama Yamaha dengan logonya ditampilkan secara mencolok pada motor Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo antara tahun 2007 sampai 2010. Kesepakatan antar Pramac dan Alpine akan berlangsung dalam jangka panjang dan akan mulai berlaku tepat saat tim Italia itu mengakhiri hubungan mereka selama 2 dekade dengan Ducati. Sebagai tim satelit utama Ducati, Pramac menikmati kesuksesan besar di MotoGP, membawa Jorge Martin meraih gelar pembalap 2024 setelah memenangkan kejuaraan tim tahun lalu. Namun, mulai tahun 2025, perusahaan akan memasuki kolaborasi baru dengan Yamaha, di mana merek Jepang tersebut akan berusaha meniru strategi pesaingnya dari Italia tersebut dengan memasok sepeda motor spesifikasi pabrik lengkap. Pramac diharapkan akan memamerkan livery Yamaha M1 barunya pada pramusim resmi di sirkuit internasional Sepang pada 5-7 Februari. Pasalnya, promotor kejuaraan Dorna telah menyelenggarakan sesi foto resmi 2025 di lintasan yang sama di Sepang hanya 2 hari sebelum uji coba. Tim tersebut akan berkompetisi pada tahun 2025 dengan mantan pemenang balap Jack Miller dan juga Miguel Oliveira, yang keduanya dikontrak langsung oleh Yamaha. Nah, kalau nilai kontraknya besar, apakah nanti Pramac akan berwarna pink seperti versi mobil F1-nya? Atau hanya logonya saja yang tertempel di motor milik Pramac Yamaha? Menarik nih, untuk kita tunggu apa warna yang akan digunakan Pramac setelah bergabung dengan Yamaha kali ini. Berita kedua datang dari kabar kurang baik Aprilia dan KTM, dan mengapa hanya Ducati yang nyetel dengan ban baru Michelin 2024. Ada apa? Aprilia dan KTM bingung menjelaskan mengapa mereka kesulitan mendapatkan performa maksimal dari ban belakang MotoGP baru Michelin sepanjang tahun 2024. Salah satu perubahan terbesar di MotoGP musim ini adalah diperkenalkannya ban belakang baru Michelin yang memiliki cengkraman lebih kuat, yang berperan besar dalam membantu para pembalap memecahkan rekor putaran yang telah lama ada di beberapa sirkuit. Sementara Ducati mampu memanfaatkan ban baru sejak awal musim dan mendapatkan keunggulan, para pesaingnya masih bingung ketika musim berakhir di Barcelona awal bulan kemarin. Pemenang balapan MotoGP 3 kali Alex Espargaro mengatakan dia rutin mencari jawaban dari Aprilia sepanjang tahun. Tapi tim tersebut bingung tentang ketidakmampuan RSGP untuk membuat ban baru berfungsi pada tahun 2024. Saya tidak mengerti. Itu pertanyaan yang sama saya ajukan kepada teknisi saya dan mereka tidak punya jawaban.
Kami menganalisis banyak perimeter dan bekerja keras untuk mencoba memahami banyak hal. Untungnya, kami memiliki informasi tentang motor RS-GP23 di beberapa sirkuit dengan Raul Fernandez dengan ban belakang baru. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat kami gabungkan. Kami tidak memiliki traksi. Kami tidak memiliki cengkraman. Hanya Ducati yang menikmatinya dan kami sangat kesulitan. Membuat ban belakang berfungsi adalah kekuatan utama Ducati, yang memenangkan 19 dari 20 Grand Prix musim ini. Ini juga merupakan area di mana prototipe GP24 memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan GP23 yang berusia 1 tahun. Dengan para insinyur Borgo Panigale telah merancang Desmos edisi baru dengan spesifikasi ban 2024. Sementara ban baru menurunkan waktu putaran di sebagian besar sirkuit. Efek samping utamanya adalah meningkatnya getaran di bagian belakang, yang mempengaruhi semua sepeda motor di beberapa titik selama musim termasuk Ducati. Pembalap KTM yang keluar Jack Miller berpikir pabrikan Italia itu tidak hanya mampu menghilangkan getaran, tapi juga mengatur motornya sedemikian rupa untuk memaksimalkan cengkraman mekanis. Ketika ditanya mengapa KTM tidak dapat membuat ban belakang bekerja sepanjang musim, ketika Ducati begitu kuat di area ini, pembalap Australia itu menjawab, itu pertanyaan yang bernilai jutaan dolar. Bisa jadi sekitar 40 juta dolar. Saya merasa itu salah satu hal yang bisa mereka, yaitu Ducati, lakukan. Dengan apapun yang mereka punya, baik itu peredam massa atau beberapa sistem mereka pertama-tama bisa menghilangkan getaran, lalu mengatur motor di tempat yang benar-benar bisa menggunakan ban belakang sebagai bantuan yang dibutuhkan. Ducati memiliki kehadiran terbesar di pabrikan manapun di grid pada tahun 2024. Karena memasok motor ketiga, tim satelit di samping skuad pabrikannya. Miller merasa memiliki 8 motor merupakan faktor besar bagi Ducati dalam memperoleh pemahaman mengenai ban belakang baru Michelin musim ini. Tentu saja, saya rasa itu juga merupakan faktor besar lainnya. Saya pikir getarannya mempengaruhi setiap orang secara berbeda, tetapi sudah pasti jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Tapi seperti yang saya katakan, kami KTM tidak mampu memanfaatkan performa ban belakang yang jelas terlihat. Dan sehubungan dengan Jack Miller, mantan timnya KTM itu, yang baru saja mengumumkan bahwa departemen balap kemarin tak ada terpengaruh soal krisis, kini KTM berencana menghentikan pengembangan motor MotoGP. Waduh, gimana nih? Apakah ada tanda kebangkrutan? Para petinggi KTM di MotoGP telah memutuskan untuk menghentikan sementara pengembangan motornya di tengah krisis keuangan besar yang dihadapi pabrikan Austria itu. Keputusan tersebut merupakan salah satu langkah yang termasuk dalam rencana yang bertujuan menjaga proyek olahraga KTM tetap aman, setelah pabrikan itu mengajukan kebangkrutan minggu lalu. Terungkap minggu lalu bahwa KTM, bagian dari grup Peer Mobility, memiliki utang sekitar 3 miliar euro, jumlah yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Motorsport mengetahui bahwa pejabat MotoGP mengadakan pertemuan di bengkel KTM selama balapan terakhir musim ini di Barcelona dan memberitahu semua orang yang hadir tentang situasi keuangan perusahaan yang rumit. Dalam pertemuan yang sama, staf diyakinkan bahwa proyek olahraga akan terus berjalan di kejuaraan dunia. Selain menekan kebijakan pengendalian biaya yang telah berlaku selama beberapa waktu, kedua pihak juga membahas penghentian sementara pengembangan sepeda motor yang akan dikendarai tahun depan oleh Pedro Acosta dan Brad Binder di tim pabrikan, serta Maverick Vinales dan Enea Bastianini di skuad Tech 3. Pengembangan awalnya akan dihentikan selama musim dingin dan hingga tes pramusim yang akan berlangsung pada Februari di Sepang. Selama uji coba pasca musim awal bulan di Barcelona, komponen baru pada RC16 terbatas pada fairing baru dan beberapa layar baru. Baik Dani Pedrosa yang beberapa minggu lalu memperbaharui kontrak sebagai pembalap penguji maupun Pol Espargaro tidak ambil bagian dalam pengujian hari itu. Meskipun KTM secara tidak resmi meyakinkan timnya bahwa mereka akan berada di grid 2025 dengan keempat motornya, Motorsport memahami bahwa ada keraguan di markas besar promotor MotoGP Dorna tentang hal itu. Dalam beberapa bulan terakhir, KTM telah mengalami restrukturasi besar-besaran. Awalnya, hal ini tampaknya membuat divisi balap aman. Tetapi ukuran lubang keuangannya yang terungkap jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain pembekuan pengembangan motor MotoGP yang disebutkan di atas, KTM diharapkan akan menyajikan rencana strategis dalam beberapa hari mendatang yang bertujuan untuk mengisolasi divisi olahraga.
Di dalam perusahaan itu sendiri, dianggap penting bahwa divisi balap tetap aktif. Jika tidak, pukulan terhadap citra perusahaan akan lebih besar daripada saat ini. Karena kemungkinan besar akan lebih merusak penjualan. So, Pramac mendapatkan rezeki nomplok padahal hanya sekelas tim satelit namun keuangannya tetap aman. Dan KTM nampak mendapatkan masalah yang lumayan dengan masa depannya. Apakah KTM akan digantikan Suzuki yang sudah berencana masuk ke MotoGP lagi? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.